hadirkan dua pemain keturunan baru, Timnas U20 siap hadapi Slovakia. Angin segar menghampiri Timnas U20 Indonesia yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Skuad Garuda Nusantara dipastikan kedatangan dua pemain keturunan baru yang akan menjadi kekuatan baru. Pemain tersebut ialah Rafael Struijk dan Zico Sore. Diketahui Zico Sore memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang nenek yang lahir di Mojokerto, Jawa Timur. Sedangkan Struijk adalah pemain yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang ayah meskipun dirinya lahir di Belanda. Dua striker keturunan tersebut saat ini tengah berkarir di kompetisi Liga Belanda. Zico Sore yang bisa bermain di posisi penyerang tengah dan winger kanan kini bermain di klub PES Volley U21. Sedangkan Rafael Struijk yang bisa bermain di posisi penyerang tengah, winger kiri, dan winger kanan itu kini membela ADO Den Haag di kompetisi Divisi 2 Liga Belanda. Keduanya hadir di Spanyol untuk dilihat kemampuannya secara langsung oleh Sintayong selama TC Timnas Indonesia U20 di Spanyol. Jika keduanya dinilai sesuai dengan kebutuhan STY, maka Rafael Struijk dan Zico Sore selanjutnya mereka akan menjalani proses untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia guna memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023 mendatang. Bahkan kedua pemain ini rencananya akan diturunkan oleh STY dalam pertandingan uji coba Timnas Indonesia U20 versus Slovakia U20 yang akan dilangsungkan di Pinatar Arena Spanyol malam nanti. Dengan hadirnya Rafael Struijk dan Zico Sore, maka skuad Garuda Nusantara kini telah memiliki 4 pemain keturunan setelah sebelumnya Ivar Jenner dan Justin Hubner telah terlebih dulu bergabung. Menariknya bagi Zico Sore, ini merupakan penantian panjang lantaran dia telah lama berminat menjadi warga negara Indonesia dan ingin bela Timnas Indonesia. Kini panggilan STY untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 pun tidak disia-siakan. Ganti fokus ke Timnas Senior, Sintayong akan akhiri TC Timnas U20 lebih awal. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Endri Irawan, menyebut pemusatan latihan atau TC Timnas U20 Indonesia di Spanyol akan berakhir tidak sesuai jadwal. Itu setelah adanya permintaan dari pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong kepada PSSI. Sebagaimana diketahui sebelumnya, skuad Garuda Nusantara dijadwalkan menjalani TC di Spanyol hingga 5 Desember mendatang. Namun Sintayong berubah pikiran dan meminta TC Timnas U20 Indonesia di Spanyol selesai pada tanggal 25 November 2022. Artinya Marcelino dan kawan-kawan hanya berada 10 hari di negeri Matador. Untuk itu, laga melawan Slovakia U20 nanti malam akan lebih dimaksimalkan. Setelah itu, Timnas U20 Indonesia hanya akan berlatih saja selama di Spanyol. Sebab agenda 2 laga uji coba lainnya tidak akan digelar karena Sintayong minta pulang ke Indonesia. Tentu Sintayong mengirimi permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Endri Irawan menegaskan bahwa Sintayong memilih pulang karena mau fokus bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Rencananya TC skuad Garuda akan digelar di Bali pada tanggal 26 November mendatang. Adapun Piala AFF 2022 akan digelar pada tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 16 Januari 2023. Sintayong akan memimpin TC Timnas Indonesia Senior. Setelah kembali ke Indonesia, mungkin Timnas U20 Indonesia dibubarkan dahulu karena Sintayong mau fokus ke tim senior untuk Piala AFF 2022 nanti. Ucap Endri Irawan. Jelang Piala AFF 2022, Federasi Sepak Bola ASEAN kirimi permintaan ke Indonesia.
Jelang bergulirnya event sepak bola terbesar di Asia Tenggara, Piala AFF 2022, utusan AFF Sri Francisco Kalbuadile diketahui melakukan pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Dalam pertemuan itu ada beberapa pembahasan, salah satunya berharap laga timnas Indonesia di Piala AFF 2022 bisa digelar dengan penonton. Seperti diketahui, Piala AFF 2022 akan digelar pada 20 Desember 2022 sampai dengan 16 Januari 2023. Pada turnamen ini, setiap negara memainkan 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Usai tragedi kelam yang terjadi di Kanjuruhan, Sri Francisco Kalbuadile hanya takut pemerintah Indonesia tidak memberikan izin pertandingan tim merah putih di tanah air. Bahkan dia tidak ingin timnas Indonesia menjadi tim musafir. Menurut Sri Francisco Kalbuadile, Indonesia sangat fanatik dalam dunia sepak bola. Pastinya AFF menginginkan pertandingan kandang timnas Indonesia bisa berjalan dengan baik dengan penonton. Kami sadar bahwa Indonesia adalah satu negara yang memiliki penonton terbanyak di ASEAN. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan sepak bola di ASEAN, ucap Sri Francisco Kalbuadile. Di lain sisi, PSSI pun sudah menunjuk Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat sebagai kandang timnas Indonesia nanti. Stadion Patriot dipilih karena Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat tidak bisa dipakai demi Piala Dunia U20 2023. Harapannya tanpa mengesampingkan kepentingan apapun, timnas Indonesia tetap dapat dukungan dari para supporter tanah air. Mengingat tahun ini, skuad Garuda memiliki kesempatan besar untuk meraih gelar perdana Piala AFF 2022. Selain Sintayong yang telah berpengalaman menangani Witan dan kawan-kawan, dengan tambahan pemain keturunan seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh yang telah menjalani Sumpah WNI, rasanya impian pecinta sepak bola untuk melihat timnas Indonesia angkat piala sangat terbuka lebar.